Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, untuk pagi hari ini Ibu yang akan memimpin doa ya. Baiklah, berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang namanya Ibu panggil, tolong jawab hadir sambil mengangkat tangannya ya. Oke. Anissa, Bella, hadir. Cahya, Dwi. Oke, pada pertemuan kali ini kalian semua hadir untuk mengikuti pembelajaran Ibu. Dan alhamdulillah tidak ada yang izin atau sakit ya. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Sekali lagi, apakah kalian siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Siap. Nah, tapi Ibu masih melihat nih sampah plastik yang berserakan di bawah kursi. Ayo tolong diambil, dibuang ke kotak sampah di depan. Ya, dibuang. Oke, sudah ya? Udah. Nah, oke, Ibu lanjutkan. Untuk yang belum mengeluarkan buku cetak, buku tulis tolong dikeluarkan. Jangan lupa alat tulis juga ya. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita telah bersama-sama membahas yaitu terkait pembahasan menciptakan cerita fantasi. Untuk minggu ini atau pertemuan pagi ini kita akan membahas yaitu tentang teks prosedur. Teks prosedur ini merupakan teks yang perlu kita pelajari ya tentunya. Karena dengan mempelajari teks prosedur ini itu akan membantu kita. Teks ini memberitahu kita bagaimana cara atau urutan-urutan untuk membuat atau melakukan suatu hal dengan cara yang sudah terstruktur dari awal hingga akhir. Nah, harapannya setelah kalian mengikuti pembelajaran Ibu pada pagi hari ini, kalian dapat mengetahui yaitu apa itu teks prosedur, kemudian bagaimana sih Bu teks prosedur? Kemudian kalian juga mengetahui jenis-jenis serta struktur atau bagian dari teks prosedur. Nah, sebelumnya sekarang Ibu ingin bertanya kembali kepada kalian. Siapa di sini yang pernah memainkan alat musik angklung? Dwi pernah? Nah, apa saja alat atau bahan yang perlu kita gunakan untuk memainkan alat musiknya? Angklung, ya. Kemudian bagaimana cara untuk membunyikan angklung tersebut? Ya, Dwi menjelaskan cara untuk membunyikan angklung tersebut dipegang ujung kiri atas angklung menggunakan tangan kiri kita dan bagian kanan bawah angklung menggunakan tangan kanan kita. Kemudian kita gerakan, maka akan berbunyi angklungnya. Nah, itu tadi merupakan salah satu contoh cara-cara atau langkah-langkah untuk memainkan angklung. Dan itu tadi tersebut, dan itu juga disebut dengan teks prosedur untuk cara memainkan angklung. Nah, sekarang Ibu berikan waktu selama 5 menit untuk membaca buku halaman bukunya halaman 80 yaitu terkait teks prosedur. Dibuka ya, 5 menit. Oke. Sudah? Nah, dari apa yang telah kalian baca, di sini Ibu ingin bertanya kembali. Siapa yang tahu apa itu teks prosedur? Oke, Cahaya?
Ya, benar sekali. Teks prosedur merupakan teks yang mengandung langkah-langkah untuk melakukan atau membuat suatu hal. Benar? Nah, untuk lebih lanjutnya, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kelompok urutan meja ya. Jadi ada 4 kelompok. 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang berkumpul. Sudah? Dibuka bukunya, buku cetaknya halaman. Sebentar ya. Halaman 83. Di situ terdapat 4 teks prosedur. Untuk kelompok 1 menggunakan teks 1, kelompok 2 menggunakan teks 2, kelompok 3 menggunakan teks 3, dan kelompok 4 menggunakan teks 4. Sudah? Nah, tugas kalian selanjutnya dalam berkelompok yaitu yang pertama, mengidentifikasi tujuan dari teks prosedur yang kalian gunakan tersebut dan menentukan teks prosedur tersebut masuk ke dalam teks prosedur jenis apa, yaitu berdasarkan materi yang sudah kalian baca tadi ya. Paham? Oke. Waktu diskusi Ibu berikan selama 20 menit. Ibu harap kalian dapat menggunakan waktu tersebut dengan baik ya. Oke. Waktu diskusi terus berjalan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau terdapat kesulitan yang dialami setiap kelompok? Ada pertanyaan? Ya, kelompok 3. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Oke. Oh ya. Jadi kelompok 3 bertanya, Bu, apa perbedaan dari teks prosedur sederhana dan teks prosedur kompleks, Bu? Akan Ibu jawab ya. Tolong diperhatikan. Teks prosedur sederhana dan teks prosedur kompleks merupakan jenis dari teks prosedur ya. Untuk perbedaan dari teks prosedur sederhana dan teks prosedur kompleks, dalam teks prosedur sederhana sesuai dengan namanya, teks prosedur ini merupakan teks prosedur yang sederhana, yaitu langkah-langkah dari teks prosedur sederhana ini hanya terdiri dari 2-3 langkah saja dalam teks tersebut. Kemudian untuk teks prosedur kompleks, nah berbeda dengan teks prosedur sederhana, karena teks prosedur kompleks ini merupakan teks yang terdiri dari banyak langkah. Jadi langkahnya itu sangat terperinci dari awal hingga akhir pembuatan atau langkah dalam melakukan sesuatu, seperti itu. Ya. Jadi dari penjelasan Ibu, kalian dapat mengetahui teks kalian itu termasuk ke dalam jenis apa, ya? Oke. Seperti itu. Untuk yang lain ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana kesulitannya ya? Oke, kelompok 4, 3. Jika ada yang ingin ditanyakan, langsung ditanyakan saja ya kepada Ibu. Oke, untuk yang lainnya ada yang ingin ditanyakan? Ataukah ada kesulitan-kesulitan? Oh ya, Dwi silahkan sebutkan pertanyaannya.
Oke, jadi Dwi bertanya, Ibu, apakah alat dan bahan yang ada di dalam teks ini seluruhnya digunakan dalam langkah-langkahnya? Jawabannya iya. Jadi alat dan bahan yang terdapat dalam teks tersebut seluruhnya digunakan dalam langkah-langkah yang kita lalui atau yang kita laksanakan dalam teks prosedur tersebut. Seperti itu ya. Oke, karena waktu diskusi telah usai, di sini Ibu silahkan untuk kelompok 1 sampai kelompok 4 untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah, demikian tadi presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kalian semua. Hasil diskusi kalian sangat luar biasa, baik sekali. Nah, Ibu harap untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya kalian dapat memahami pembelajaran seperti apa yang kalian pahami sekarang ya. Karena Ibu perhatikan bagaimana cara kalian berdiskusi dalam kelompok, bagaimana cara kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian, itu sangat baik dan luar biasa ya. Dipertahankan. Oke. Nah, untuk tugasnya jangan lupa dikumpulkan ke meja Ibu. Baiklah, dari apa yang sudah kita bahas tadi, dapat kita simpulkan bersama-sama bahwa terdapat beberapa ciri umum dari teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur itu memiliki tujuan dan tujuan dari kegiatan yang sudah atau yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, dalam teks prosedur itu ada alat, bahan yang digunakan dalam mengerjakan langkah-langkah dalam teks prosedur tersebut. Kemudian yang ketiga, ada langkah atau proses yang harus kita lalui atau yang harus kita laksanakan atau yang harus kita lakukan untuk mencapai suatu hal yang ingin kita hasilkan. Dan yang terakhir, ada aturan yang harus kita laksanakan sesuai dengan teks prosedur supaya kita menghasilkan suatu hal yang kita inginkan. Seperti itu ya. Nah, baik, untuk pertemuan minggu depan jangan lupa dibaca materinya sebelum kita mulai pembelajaran. Seperti itu ya. Nah, karena waktu sudah usai, pembelajaran juga kita usaikan. Di sini Ibu sangat berterima kasih kepada kalian karena sudah mengikuti pembelajaran secara baik. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan kepada kalian. Baik, jangan lupa materi untuk hari ini diingat-ingat selalu ya. Ya, oke. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, akhir kata Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.